Sekarang terkait dengan Pancasila. Nanti dengan pola pikir yang saya sampaikan, kita bisa menilai lah, apakah pemerintahan yang sekarang ini sudah benar, sehingga perlu kita pertahankan dan kita perjuangkan terus kebenarannya itu, ataukah pemerintahan ini sebetulnya sudah banyak melencengnya dari Pancasila, gitu ya. Ataukah secara substansial sudah makar kepada Pancasila pemerintahan itu? Ayo kita nilai, gitu ya. Karena kalau menurut saya begini, jadi kalau 5 dasar itu dari nomor 1 sampai nomor 5 itu disebut sebagai dasar negara, itu menurut saya itu secara sekaligus, tidak 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, tidak sekaligus. Maksudnya secara sekaligus itu bagaimana? Karena ini dasar itu beda dengan tiang. Kalau tiang kita bisa pasang satu-satu, tapi kalau dasar itu pondasi, itu harus kelima-limanya itu sekaligus mendasari bangunan yang bernama Indonesia. Nah sekarang misalnya, contoh ya, dalam bidang pendidikan, gitu ya, contoh, pendidikan di Indonesia itu apakah sudah dibangun di atas 5 dasar? Itu sekaligus. Maksudnya di situ jadi kebijakannya, polisinya, undang-undangnya sudah mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ayo kita uncai itu. Kalau menurut saya masih banyak bolong-bolongnya, gitu ya. Kesehatan juga, coba. Apakah kelima-limanya sudah menjadi pondasi dalam kesehatan, dalam undang-undangnya, dalam peraturannya, dalam polisinya? Terus politik juga, bagaimana perpolitikan kita, gitu ya. Menurut saya perpolitikan yang paling banyak makarnya pada Pancasila, gitu ya. Politik mengabaikan ketuhanan, jelas, gitu ya. Karena sekarang orang dalam berpolitik itu tidak pernah mempertanyakan Allah ridho atau tidak, halal atau tidak. Dalam politik apapun halal. Nah itu sudah makar kepada Pancasila, gitu ya. Terus kemanusiaan diperhatikan nggak dalam politik? Tidak kan? Manusia dinistakan dalam politik karena money politik merajalela. Itu sama dengan menistakan manusia dan menghilangkan keadilan dan keradaban manusia. Terus persatuan Indonesia apalagi? Masing-masing politikus memperjuangkan kepentingannya. Partai-partai merusak persatuan karena yang kedepankan adalah kepentingan partainya dan ambisi-ambisi kekuasaan dari partainya. Kerakyatan apalagi? Terus perwakilan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ini hampir gak ada sudah. Itu dipimpin oleh kepentingan, oleh ambisi kekuasaan, gitu. Kemudian permusyawaratan bagaimana, gitu ya. Musyawarah itu sendiri bagaimana? Terus strip perwakilan. Sekarang apa iya orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan itu betul-betul wakil? Itu kan juga tidak benar. Ini diliberalkan sekarang. Itu menabrak Pancasila. Yang namanya perwakilan, strip perwakilan di situ itu berarti perpolitikan itu harus menjadi representasi dari semua komponen, semua bagian yang ada di Indonesia. Sekarang lembaga perwakilan kita, sudahkah itu menjadi lembaga perwakilan dari setiap segmen, dari setiap komponen, dari setiap unsur yang ada di Indonesia? Kan tidak. Kan hampir semua itu wakil dari orang yang punya dana. Gitu. Kenapa? Karena kontestasi itu memerlukan dana, memerlukan uang, gitu ya. Akhirnya yang bisa masuk ke lembaga perwakilan adalah orang yang punya uang. Nah itu ya. Nah terus siapa yang akhirnya, kalau kita pakai segmentasi profesi misalnya, berarti dalam lembaga perwakilan itu setiap profesi itu supaya ada wakilnya di situ, gitu ya. Ada yang mewakili petani, ada yang mewakili nelayan, ada yang mewakili guru, ada yang mewakili supir-supir itu, gitu. Ada yang mewakili pedagang kaki lima, gitu. Ada yang mewakili ulama, gitu. Ada yang mewakili seniman, gitu. Itu kalau memang itu lembaga perwakilan. Nah, ada persoalan dengan
perwakilan itu, keterwakilan, gitu ya. Itu tidak boleh kita lupakan. Sekarang kita bergerak kepada bukan demokrasi Pancasila, karena aspek keterwakilan tadi itu mau kita hilangkan dalam perpolitikan kita. Kita sudah mengarah kepada demokrasi liberal, dan ini penistaan terhadap Pancasila, ini makar terhadap Pancasila, dan kita membiarkan itu. Pemerintah membiarkan partai-partai sengaja melakukan seperti itu. Menurut saya itu makar, gitu ya. Makar secara substansial. Jadi kalau kita mau bicara makar-makaran, sebenarnya mereka makar, gitu. Makar secara substansial, karena mereka tidak menjadikan Pancasila sebagai acuannya. Jadi satu sisi mereka ayo Pancasila, berpandu Pancasila, tapi politik kita sudah demokrasi liberal, gitu ya. Siapapun sekarang, apapun dilakukan, yang penting tujuan politiknya bisa tercapai. Demokrasi sekedar alat akhirnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuannya. Padahal kalau Pancasila ada rambunya. Pancasila itu mesti menjadi rambu supaya kita tidak menjadi liberal. Karena tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, strip perwakilan. Nah, strip perwakilan itu maksudnya harus permusyawaratan itu dihadiri. Jadi di situ di gedung parlemen itu ada musyawarah, itu ya, diwakili oleh setiap unsur yang ada di negara ini. Bisa unsur itu dalam perspektif unsur budaya, bisa unsur dalam perspektif segmen profesi, bisa unsur itu mewakili agama juga. Jadi 6 agama yang ada di Indonesia harus ada wakilnya yang merupakan representasi, sehingga itu lembaga perwakilan permusyawaratan betul-betul jadi musyawarah seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh wakilnya yang menjadi wakil dari setiap unsur dan segmen itu, gitu ya. Bukan liberal seperti sekarang. Baru Indonesia itu bersatu. Ini namanya persatuan Indonesia. Kalau liberal seperti sekarang ini ya nggak bisa persatuan itu, ya. Persatuan itu ya harus ada kelegowoan dari masing-masing untuk menerima yang lain. Nah, kalau sekarang kan ini perang. Setiap kontestasi politik ini perang, tempur kita, saling mengalahkan dan saling membunuh satu sama lain. Ya terjadi dan yang terjadi. Ini makar terhadap Pancasila. Aspek ketuhanan diabaikan dalam politik, aspek kemanusiaan diabaikan, persatuan diabaikan, sila keempat diabaikan, apalagi yang terakhir keadilan sosial diabaikan semua. Itu dalam politik, ya. Nah sekarang dalam ekonomi bagaimana? Ekonomi harus dibangun, ya. Mulai dari aturan-aturan, itu ya. Baik undang-undang, menyangkut perbankan, menyangkut investasi, baik investasi modal dalam negeri maupun modal asing. Terus apa saja yang boleh ini dikelola oleh pengusaha dalam negeri, yang pengusaha luar negeri, apa yang harus dikelola oleh pemerintah, harus dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, itu harus kembali pada Pancasila. Nah sekarang kita kapitalisme liberal. Oke. Nah ekonomi kita itu sudah bukan ekonomi Pancasila, sudah ekonomi liberal, gitu ya. Tidak ada bedanya sudah dengan ekonomi di negara lain. Maka mestinya kalau kita sudah tadi sepakat Pancasila sebagai dasar, ekonomi juga tidak boleh lepas dari Pancasila. Jadi semua saya katakan policy-policynya, kebijakan-kebijakannya, peraturan-peraturannya, baik menyangkut pengaturan keuangan, BI, undang-undang BI, undang-undang perbankan, gitu ya, undang-undang penanaman modal, gitu ya, undang-undang pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam maksud saya, itu semuanya harus berdiri di atas 5 sila itu. Jangan menabrak ketuhanan, jangan menabrak kemanusiaan, jangan menabrak persatuan Indonesia, jangan menabrak kerakyatan, dan bermuara kepada keadilan sosial. Nah sekarang hasilnya karena kita tidak konsisten, karena kita makar kepada Pancasila. 3% orang. Ini bukan persoalan pribumi non pribumi, tapi ini pelanggaran terhadap Pancasila. 3% orang dan dilalah itu non pribumi, gitu ya, menguasai semua aset negara kita. Jadi ini aset kekayaan alam diasai oleh 3% orang. Bahkan ada 1 orang konglomerat yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Ini sudah makar terhadap Pancasila. Dan pemerintah harus diminta bertanggung jawab dalam hal seperti ini.
Kalau mereka membiarkan ini terus tanpa ada upaya-upaya perubahan yang signifikan, kita harus bilang bahwa pemerintah makar terhadap Pancasila. Gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi sudah tidak berasaskan Pancasila, tapi berasaskan ekonomi pasar, berdasarkan ekonomi liberal, kapitalisme murni liberal. Gitu ya. Karena sudah mengabaikan itu. Nah sekarang kekayaan alam kita, investasi luar negeri dibebaskan sebebas-bebas. Oh, Pancasila tidak seperti itu. Karena 5 tadi harus diperhatikan. Keadilan sosial, gitu ya. Itu apa? Ekonomi. Nah sekarang budaya, bagaimana? Sektor budaya kita. Sektor budaya kita juga sama. Dan ini semuanya juga budaya itu kan termasuk pola pikir. Nah ya, pola pikir kita juga sudah mana pola pikir yang Pancasila itu? Sudah sangat sedikit kan, gitu ya. Sudah sangat sedikit. Pola pikir yang berketuhanan, pola pikir yang berkemanusiaan, yang merangkum persatuan dan kerakyatan dan keadilan.